Partai Gerindra optimis mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Partai Amanat Nasional merespon nama Eko Patrio masuk bursa Menteri Prabowo Gibran. Badan Pengawas Obat dan Makanan mendapati makanan mengandung formalin dan boraks. Habibur Rahman sentil mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus Vina Cirebon. Halo, selamat malam. Selamat malam, Syam. Selamat malam Andi, dan senang sekali lagi kita kembali hadir menjumpai ruang Betul. informasi Anda dalam Menyapa Malam kali ini. Dan yang menjadi topik sorotan pada hari ini adalah di mana sejumlah partai politik ini udah ada yang mengusung, ada juga yang belum mengusung untuk di Pilkada 2024 nantinya, Andi. Nah, berbicara soal partai politik, ini yang menjadi sorotan memang selalu wilayah Jakarta. Karena Betul memang sekali. calon gubernur Jakarta atau gubernur Jakarta yang menjabat, ini pasti next step-nya adalah akan menjadi capres di pilpres selanjutnya seperti Betul itu. sekali, akan menjadi kepala negara seperti itu Betul. ya, ataupun nanti akan menjadi presiden RI selanjutnya, biasanya seperti itu. Nah, selain itu juga tadi kita menyoroti terkait dengan kasus Vina seperti itu ya, yang hingga kini juga belum selesai penuntasannya, ini 8 tahun lamanya. Belum ada penerangan ya yang begitu signifikan untuk melihat kejelasannya seperti apa, karena memang banyak spekulasi yang ada di masyarakat. Betul Ini sekali. si Peggy yang sudah ditangkap polisi adalah korban salah tangkap. Namun kita berharap pihak kepolisian bisa meyakinkan masyarakat kalau memang tidak ada korban salah tangkap dalam kasus ini. Betul sekali. Kalau misalnya kemarin saya sempat ke kontak juga Kabid Humas Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Jules Abbas gitu. Ini belum ada respon. Bahkan kalau misalnya diajak Zoom aja masih susah. Tolong dong Balas dibantu dong, Pak, seperti gitu itu ya. ya. Untuk kita respon seperti itu, untuk kita ajukan lagi diskusi hangatnya seperti itu ya. Dan beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan di Menyapa Malam kali ini bersama saya Syem Haku. Dan saya Andi Rezaldi, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama dalam Menyapa Malam kali ini, pemirsa, di mana ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yang optimis akan mengusung Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Menurut Habib, masyarakat Jakarta saat ini membutuhkan sosok yang baru untuk menjadi pemimpin Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengungkapkan bahwa masyarakat Jakarta selalu membutuhkan sosok pemimpin yang baru. Habib optimis Ridwan Kamil dapat menjadi sosok yang kompetitif apabila harus berhadapan dengan Anies yang nantinya kembali diusung dalam Pilkada Jakarta. Meski demikian, Habib menilai bahwa hasil Pilkada Jakarta 2024 masih bergantung pada sosok yang bakal menjadi wakil Ridwan Kamil nantinya. Ya, saya pikir kalau Pak RK ya itu bisa sangat kompetitif kalau dengan Pak Anies ya. Masyarakat Jakarta ini saya paham banget ya. Saya ini memenangi ya, tim saya ada tim yang ikut memenangi 2 Pilkada Jakarta terakhir. Waktu kami mengusung Jokowi Ahok ya, saya dari Partai Gerindra ya, kami menang. Waktu kami mendukung Anies sama Sandi ya, kami menang lagi ya. Saya paham banget situasi masyarakat di Jakarta menginginkan sosok yang baru. Kebanyakan begitu. Makanya di Pileg saja hampir nggak pernah ada incumbent yang bertahan. Alhamdulillah nih, Habibur Rahman bertahan. Untuk pertama kali nih, ya kan, ada incumbent dari Jakarta Timur gitu loh. Cek aja. 2 periode berikut sebelumnya nggak ada incumbent yang bertahan. Karena kritis sekali masyarakat Jakarta. Dari Jakarta, Sri Dewi Yandayani, Davaris Kiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, kalau misalnya kita berbicara soal nama yang memang kalau misalnya dari partai politik yang sudah melihat seperti itu, ini ada nama Ridwan Kamil atau mantan Gubernur Jawa Barat yang akhirnya ini akan diusung ke Pilkada Jakarta, Andi. Bukan hanya Partai Gerindra seperti yang kita ketahui, nama Ridwan Kamil, ini kan Ridwan Kamil adalah kader dari Partai Golkar. Artinya Betul. sudah ada 2 partai yang pasti akan mengusung nama Ridwan Kamil. Memang kalau kita melihat, Jakarta ini memang butuh nama baru. Betul. Seperti nama Ridwan Kamil untuk di Pilgub Jakarta ini adalah salah satu nama yang cukup baru sekali. Seperti ada nama Ridwan Kamil, kemudian ada nama Kaesang. Ini adalah tokoh-tokoh yang
elektabilitasnya patut diperhitungkan seperti Betul itu. sekali. Kita lanjutkan ke informasi di mana usai kalah dalam pertarungan Pilpres 2024, ex-calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kini secara resmi menerima pinangan DPW PKB Jakarta untuk maju menjadi bakal calon gubernur pada Pilgub Jakarta 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Anies Baswedan saat bersilaturahmi di kantor DPW PKB Jakarta pada kemarin. Ex-calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi kantor DPW Partai PKB Jakarta di kawasan Jakarta Timur pada 13 Juni 2024. Kunjungan ini merupakan bentuk silaturahmi sekaligus menerima pinangan DPW Partai PKB Jakarta untuk maju di Pilgub Jakarta mendatang. Pada kesempatan itu Anies mengapresiasi langkah PKB yang memulai untuk mengusung dirinya dalam Pilgub Jakarta 2024. Lebih lanjut, dirinya menyebut akan menjalankan amanah serta memfokuskan untuk membangun Jakarta. Jadi pada siang hari ini kami datang ke kantor DPW PKB DKI Jakarta bersilaturahmi menemui Bapak Haji Hasbiullah Ilyas sebagai ketua dan seluruh jajaran. Tujuan silaturahmi ini adalah menyambut keputusan yang telah dibuat oleh PKB dan diumumkan kemarin. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut apa yang kemarin menjadi keputusan, dan insya Allah kita akan jalan bersama-sama. Dari Jakarta, Farizal Mutia, Sinpo TV melaporkan. Ya, kita masih punya informasi soal Pilkada Jakarta di mana Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menegaskan pihaknya tak khawatir dengan rencana Anies Baswedan yang akan maju di Pilkada Jakarta. Habib optimis Ridwan Kamil akan menang dalam Pilkada Jakarta meskipun nantinya Anies berduet dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Habibur Rahman mengatakan Ridwan Kamil merupakan sosok kuat yang berpeluang besar menang di pemilihan Gubernur Jakarta untuk melawan Anies Baswedan. Habib menyebut pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap Ridwan Kamil. Terlebih, Habib mengungkapkan bahwa Ridwan Kamil mengaku lebih condong maju di Pilkada Jakarta dibandingkan Pilkada Jawa Barat. Mengenai pengusungan Ridwan Kamil tersebut, Gerindra pun akan terus melakukan komunikasi politik dengan Partai Golkar. Ya kalau Pak Ridwan Kamil kan sepertinya keinginannya ke Jakarta. Ya, beliau sendiri kan sudah beberapa kali bicara, gestur politik beliau menunjukkan beliau akan ke Jakarta. Ya. Menurut kami lebih baik ya Pak Ridwan Kamil di Jakarta. Nanti komunikasi antar partai politik kan terus akan dijalani oleh kedua belah pihak, Partai Golkar dan Partai Gerindra. Nggak ada masalah. Saya pikir ini dalam waktu dekat akan selesai dengan komunikasi yang baik. Dari Jakarta, Sri Dewi Yandayani, Davaris Kiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, Syam dan juga pemirsa, kalau Syam sendiri melihat pencalonan Anies di Pilkada Jakarta ini bagaimana, Syam? Nah, sebenarnya kalau misalnya saya melihat dari Anies sendiri yang menerima pinangan, sebenarnya pinangan dari mantan mantan duet jadi Mantan duet dari Pilpres ya. Jadi dia sedikit agak lucu sebenarnya kalau misalnya lihat PKB Caimin seperti itu, ini kan udah merapat, ada sinyal-sinyal merapat ke Prabowo Subianto. Betul. Ini sementara Anies sendiri diusung ke Pilkada Jakarta oleh mantan duetnya seperti itu. Ini lucunya seperti itu. Lucunya seperti itu ya, dan lucunya lagi sebenarnya, ini bukan tendensius kita membenci atau tidak, tapi kalau saya sendiri Syam, ini cukup menyayangkan karena level Anies Baswedan ini adalah tokoh nasional yang cukup besar, kita akui. Namun sangat disayangkan ketika sudah berkancah di Pilpres, ini downgrade ke Pilkada lagi. Ya mungkin masih pengen menyelesaikan dari apa yang belum dikerjakan pada saat Periode dirinya. sebelumnya ya. Betul sekali. Gitu. Kita masih punya informasi soal Pilkada di mana tinggal menghitung bulan. Gelaran Pilkada serentak akan berlangsung di seluruh kota, kabupaten, dan tingkat provinsi di tanah air. Menanggapi isu sejumlah kadernya bakal didorong maju pada Pilgub Jakarta, Partai Amanat Nasional masih terus mengkaji nama-nama tersebut. Nama Ridwan Kamil, ada Eko Patrio, ada Pasha Ungu, ada Zita Anjani, putrinya beliau juga. Ini yang paling akan diusung, dia akan dijadikan nomor 1 ataupun pilihan utamanya siapa tuh Bang? Belum.
Untuk saat ini memang kita baru, kalau Jakarta ya, khusus Jakarta itu belum mengerucut ke siapa, tapi kita baru mendorong karena nama-nama yang kamu sebutkan tadi itu cukup populer di kita. Artinya misalnya gini, kan dari internal ya, kalau dari eksternal belum. Dari internal misalnya ada Eko Patrio. Eko Patrio rasanya kalau soal popularitas kita berani tanding lah sama siapapun ya. Terus di posisi kedua ada Pasha misalnya, yang sekarang dia juga terpilih menjadi anggota DPR. Rasanya juga kita nggak usah memperkenalkan dia lagi. Nah kemudian Zita juga menurut saya dia memang kader, tulen, kemudian dia perempuan juga, dia petarung. Nah kemudian wakil ketua DPRD dan sekarang dia diterima lagi, dia masuk lagi. Artinya itu kan menunjukkan bahwa potensi kader kita cukup berlimpah untuk kita dorong itu. Nah tetapi sejauh ini memang belum mengerucut ke satu nama siapanya, itu belum, karena belum tahapnya sebetulnya. Oke, kalau Termasuk nama DKI. Ridwan Kamil gimana tuh, Bang? Tadi belum dijawab yang untuk Pilkada Jakarta. Akankah juga memungkinkan untuk itu atau bagaimana? Sejauh ini kita baru ngerucut di kader ya, walaupun juga ada pertimbangan misalnya gini, setelah pada saatnya nanti kita mendorong kader, ternyata dia sulit diterima publik, ya mungkin saja. Problemnya adalah tentu kita, karena dia juga kader Golkar, nah kita juga harus ngomong ke Golkar gitu loh. Akan beda kalau kemudian kita mendorong kader sendiri, jadi nggak ada problem, nggak ada sekat psikisnya kalau kita mendorong ya langsung jreng kita dorong gitu. Tapi kalau kita kader luar misalnya kayak Ridwan Kamil, sekalipun dia punya jam terbang, dia juga punya pengalaman, tapi kalau kita mau mendorong dia, kita kan harus juga ngomong sama yang punya, sama Golkar, kira-kira gitu. Ya, masih seputar dengan Pilgub Jakarta ini ada respon juga dari Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari, mengaku partainya belum menentukan siapa nama yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Taufik menilai sebuah tokoh memiliki peluang yang sama untuk maju di Pilkada Jakarta, tak terkecuali tokoh di internal Partai Nasdem. Nasdem masih kita bahas di Bapilu Partai Nasdem ya, mengenai siapa yang akan kita ajukan untuk Pilkada di Jakarta ini. Jadi nama Anies di Nasdem belum. Ya karena belum kita putuskan, nanti pada saat nanti kita akan sampaikan kepada publik ya siapa yang nanti akan diberikan dukungan dari Partai Nasdem untuk maju untuk Pilkada DKI Jakarta. Tapi memang selain nama Anies ada nama siapa lagi serius di DKI dari Nasdem ini yang dipertimbangkan? Ya kita ada kader internal juga yang kita bahas ya, ada juga beberapa tokoh-tokoh ya. Yang jelas sampai sebelum kita memutuskan final ya semua masih punya peluang yang sama. Jadi tunggu saja pada saatnya Partai Nasdem akan memutuskan dan mengumumkan ya hasil dari pembahasan di internal Partai Nasdem. Ya, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini juga menyebut partainya tidak ingin terburu-buru dalam mengusung calon di Pilkada Jakarta. Dirinya mengungkapkan partainya hingga kini masih melakukan pengkajian terhadap sejumlah calon gubernur yang akan maju di Pilkada Jakarta. Jazuli Juwaini mengatakan bahwa PKS akan menjalankan proses penentuan terlebih dahulu mengenai pengusungan calon kepala daerah. Menurut Jazuli, usulan terkait calon yang akan diusung oleh PKS biasanya datang dari usulan masyarakat dan para kader partai. Meski begitu, ia menegaskan, PKS tidak akan mengumumkan sosok yang didukung dalam pilkada melewati bulan Agustus, melainkan akan diumumkan mendekati waktu pendaftaran. PKS masih melakukan pendalaman dengan calon-calon gubernur DKI, ya kan? Kalau PKB sudah mendeklarasikan, ya kita hormati tentu langkah PKB, tapi PKS juga di DPP kan harus melalui proses. Mungkin ada perbedaan di antara PKS dengan partai-partai lain. PKS itu kalau mengusulkan pilkada ini, usulan itu datangnya dari bawah. Makanya kalau teman-teman lihat, PKS kalau mengusung satu calon kepala daerah, mesinnya itu mantap. Karena usulannya itu dari bawah. Nah, ketika usulan dari bawah itu orang merasa memiliki. Nah, tentu sistem yang sudah dibuat oleh PKS ini harus tetap kita jaga. Jangan gara-gara partai tertentu sudah mendeklarasikan satu calon, lalu PKS harus jadi prosesnya harus kita hormati karena proses ini adalah bagian dari
sistem yang telah dibuat di Partai Keadilan Sejahtera. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya memang kalau misalnya kita melihat dari 3 partai politik, tadi ada Nasdem, salah satunya ada juga PKS, ini masih terus melakukan pengkajian seperti itu. Terkait dengan nama-nama yang muncul ya, yang saya soroti sih sebenarnya dari Partai Nasdem nih. Oke. Tadi sudah menyepil, tidak menutup kemungkinan juga akan mengusung kader internal. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu yang lalu sudah lama ini dijajaki oleh Bendara Umum dari Partai Nasdem, Ahmad Saroni, yang memasang baliho besar-besar sekali di kawasan Tanjung Priuk. Ini dengan caption, Syam, mau jadi apa selanjutnya. Nah, ini kan sinyal sebenarnya ya. Sinyal dari Sahroni seperti itu, Crazy Rich Priuk sebutannya seperti itu. Crazy Rich Priuk. Nah, itu pengen ngetes mungkin ya elektabilitasnya di Priuk cukup kuat atau enggak, nanti bisa merambah lagi ke Jakarta Pusat, Jakarta Selatan mungkin. Betul sekali. Itu. Tapi jangan lupa juga Jakarta bukan cuma Priuk doang gitu ya. Kita lanjutkan ke informasi, ada mantan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali akan maju di Pilkada Jakarta dan diisukan maju bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Sementara itu Ridwan Kamil mulai dilirik oleh sejumlah partai politik untuk maju di Pilkada Jakarta. Lantas bagaimanakah peta koalisi yang akan terbentuk? Berikut tanggapan pengamat politik Citra Institut Efriza berikut ini. PKB mengusulkan Anies Baswedan berpasangan dengan Kaesang Pangarep. Namun di sisi yang lain, partai politik Gerindra dan Golkar tentunya dari koalisi Indonesia Maju minus PKB saat ini ya, karena PKB mengusulkan, mereka menginginkan bahwa Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaesang. Jadi kalau melihat peta ini, ada kemungkinan bahwa ini adalah upaya untuk pertama adalah menaikkan posisi tawar dari Anies Baswedan. Yang kedua, ini adalah upaya supaya posisi dari Anies Baswedan ini bisa memikat berbagai partai. Dan ini adalah cara yang dilakukan oleh PKB supaya ia juga bisa menjadi koordinator atau pemain utama di Pilkada DKI Jakarta. Hanya saja, apakah ini bisa antara Anies dengan Kaesang? Kalau dilihat dari beberapa bulan yang lalu dan ada usulan bahwa permintaan dari Koalisi Indonesia Maju yang minus PKB menginginkan sekali bahwa Kaesang ini bersama dengan Ridwan Kamil. Belum diputuskan oleh Golkar, tapi Ridwan Kamil menjadi suatu alternatif, figur baru untuk melawan dari Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan bisa jadi adalah koalisi yang sama atau persis seperti di Pilpres yang lalu, dengan tambahan misalnya PDI Perjuangan. Jadi bisa saja Anies Baswedan ini bersama dengan Andika Perkasa dan Ridwan Kamil bersama dengan Kaesang. Tapi ini membuktikan bahwa satu hal, anaknya Pak Presiden masih menarik dan masih memikat, antara Gerindra dan PKB sama-sama saling menaikkan posisi tawar. Ya, melihat nama-nama yang sudah muncul tadi, seperti yang di awal saya sudah bilang, Kaesang Pangarep ini muncul. Salah satu lagi-lagi tokoh muda, ini cukup diperhitungkan tidak hanya di Pilpres, tapi juga di Pilkada Jakarta khususnya ya. Ya, sempat juga kemarin beredar kabar bahwa namanya masuk di Pilkada Depok, seperti itu, ada juga di Bekasi. Ternyata ini masuk juga bursa di Jakarta. Bahkan, kalau menurut Efriza ini ada yang memperebutkan antara Kaesang ini, antara Anies, bahkan Ridwan Kamil. Memang kursi wakil gubernur ini memang cukup diperhitungkan. Nah, lagi-lagi kursi untuk wakil. Kalau kita melihat di Pilpres, kursi untuk wakil ini akan menjadi penentuan untuk pemenangan. Seperti itu. Dan ini juga diterapkan di Pilkada khususnya Jakarta ya, karena wakil ini akan menjadi penentu. Karena kalau kita melihat dari Ridwan Kamil, kemudian dari Anies Baswedan yang jelas-jelas sudah ada beberapa partai mengusung, ini juga belum sampai dengan saat ini belum menentukan siapa yang akan mendampingi mereka untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Betul sekali, tapi kalau misalnya melihat kontestasi Pilkada ini nggak ada henti-hentinya, karena ini juga masih banyak partai yang akan mengusung ataupun mendeklarasikan siapa yang akan didukungnya di Pilkada nanti. Kita akan bahas lagi beragam informasi lain yang hadir, tetaplah bersama kami usai jeda.
Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjutkan dengan informasi ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mendukung kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menentukan jumlah kementerian di pemerintahannya. Dukungan yang diberikan itu untuk mengakomodasi program pemerintah selanjutnya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pihaknya mendukung penuh kebijakan untuk mewujudkan visi besar Prabowo sebagai presiden, salah satunya di sektor jumlah pos kementerian. AHY menegaskan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. Pihaknya dipastikan tidak akan mengganggu hal tersebut. Lebih luas, dirinya mengaku siap jika Prabowo membutuhkan kader Demokrat untuk membantu roda pemerintahan nantinya. Kalau memang jawaban yang paling baik adalah dengan menambah pos kementerian misalnya, atau ada secara spesifik dilakukan sebuah merger atau penguatan atau apapun bentuknya, yang jelas kalau itu untuk mendukung pencapaian visi besar menjalankan misi-misi presiden terpilih kita, ya harus kita dukung. Dan Demokrat tentu siap untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan program dan kebijakan-kebijakan strategis yang harus kita jalankan 5 tahun ke depan. Jadi saya sekali lagi kami bersikap sekaligus posisi kami adalah memberikan kewenangan dan ruang yang luas kepada Presiden terpilih kami untuk bisa menentukan itu semuanya. Beliau memiliki hak prerogatif pada saatnya dan tentunya kami sangat senang jika bisa setiap saat diajak berdialog dan diskusi. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Yang merespons pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah yang menyebut Emil Dardak hanya sekelas menteri. Bakal calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan akan memfokuskan membangun Jawa Timur bersama dengan bakal calon gubernurnya Hovifah Indar Parawansa. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut Emil Dardak lebih cocok untuk menjadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran daripada harus menjadi calon wakil gubernur pada Pilgub Jawa Timur mendatang. Respon hal ini bakal calon wakil gubernur Emil Dardak mengatakan bahwa jabatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto jika nantinya secara resmi menjadi Presiden Indonesia. Emil menyebut dirinya dan Khofifah telah menjalin kerjasama sejak lama. Oleh karena itu, ia menegaskan akan fokus untuk maju Pilgub Jawa Timur mendatang yang dipasangkan bersama Khofifah Indar Parawansa sebagai bakal calon gubernurnya. Lebih luas, ia menuturkan sudah ada 6 partai politik yang telah mendukungnya bersama Khofifah, yakni Demokrat, Golkar, PAN, PSI, Perindo, dan Partai Gerindra. Ya berterima kasih lah atas pandangan beliau. Tapi sekali lagi kan bukan di ruang saya untuk itu, dan saya dengan Khofifah ini juga sudah menjalin kerjasama yang panjang dan dalam dan baik. Beliau yang juga tentunya sebagai tokoh nasional, beliau ketua umum Muslimat, di mana sebaiknya saya berada tuh pasti beliau juga udah berembuk dengan Pak Prabowo gitu. Tapi andaikan benar ada tawaran menteri itu mungkin Mas Emil akan mempertimbangkan. Sekali lagi pengertian di negeri ini semua tentu baik ya. Saat ini saya baru menerima rekom kok disuruh berandai-andai.
saya sekarang akan bekerja keras supaya Bu Khofifah bisa kembali menjadi Gubernur Jawa Timur. Sementara Mas, artinya duet ini awan harga terberat mati itu masih ada mungkin nggak bisa diutak-atik lagi. Bagaimana ini sudah surat rekomendasi sudah diserahkan Pak Erlangga Hartarto, pertama Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Pak Erlangga Hartarto, Pak Zulkifli Hasan, kemudian juga Mas Kaisang Pangarep, Pak Haritanu dari Perindo, kalau P3 aspirasi ya, dari Bapak Prabowo Subianto, dan kemarin Mas Gibran ke Surabaya. Saya rasa ini bukan lagi titik di mana kita mengatakan ini kondisional. Ini sudah harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata untuk segera mematangkan. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Nah, kalau misalnya tadi ada dari Emil Dardak seperti itu ya, ini ada juga nama yang katanya akan jadi menteri. Nama artis sekaligus kader Partai Amanat Nasional Eko Patrio semakin santer terdengar masuk dalam bursa menteri pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Merespon hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional menyatakan hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih. Kalau menteri, pertama memang itu prerogatif presiden ya. Oke. Yang kedua, kalaupun itu otoritas untuk mendorongnya itu ketua umum. Jadi itu kompetensi yang punya ketua umum lah itu. Artinya siapa yang layak. Tapi memang semua kader kita memang cukup mumpuni untuk itu. Tapi tentu kalau itu otoritas ketua umum lah yang bisa, yang tahu bahwa ini di sini, ini tempatnya di sini, ini kira-kira itu siapa yang dorong. Kira-kira gitu kok. Ya memang kalau misalnya berdasarkan apa yang tadi AHY sampaikan, ini kalau misalnya untuk bangsa, untuk misalnya memajukan bangsa, dirinya mendukung untuk nantinya ada penambahan pos kementerian di Prabowo Gibran nantinya. Betul. Lagi-lagi pos kementerian ini yang menjadi santer dibahas akhir-akhir ini selain penentuan pilkada sebelumnya ya. Nah, karena kalau kita berbicara soal pos kementerian ini masih dibahas, khususnya untuk jumlahnya ini masih dibahas di DPR peraturannya seperti itu. Ya, kita lanjut saja ya ke informasi yang mana ada Komisi 10 DPR yang menggelar rapat kerja bersama Menparekraf terkait dengan peninjauan ulang penambahan anggaran pariwisata saat ini. Berdasarkan hasil rapat kerja, Komisi 10 mengabulkan tambahan anggaran yang dibutuhkan Kemenparekraf dalam memajukan pariwisata tanah air. Komisi 10 DPR menggelar rapat kerjasama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang permintaan anggaran tambahan yang dibutuhkan Kemenparekraf di tahun 2025 dengan nilai 3.052 triliun rupiah, serta pagu indikatif di Gedung Parlemen Senayan, Kamis siang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memaparkan terkait usulan penambahan anggaran ini didasari guna meningkatkan mutu pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air, serta memaparkan kinerja evaluasi di kementerian. Menindaklanjuti kesimpulan Raker, Komisi 10 mengabulkan permintaan anggaran tambahan Kementerian Parekraf untuk tahun 2025 dan menyetujui usulan tambahan pagu indikatif Kemenparekraf sebesar 3 triliun rupiah. Kesimpulan garing keputusan. 1. Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Kemenparekraf Baparekraf RI pada RAPBN tahun anggaran 2025 sebesar 1.348.347.951.000 rupiah. Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu indikatif Kemenparekraf Baparekraf RI pada RAPBN tahun anggaran 2025 sebesar 3.052.364 juta. Komisi 10 DPR RI akan menyampaikan usulan pagu indikatif Kemenparekraf Baparekraf RI pada RAPBN tahun 2025. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemenparekraf Baparekraf RI bahwa pembahasan lebih rinci akan dibahas setelah terbitnya nota keuangan RAPBN TA 2025 dengan menjadikan pandangan dan masukan anggota Komisi 10. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, ini ada informasi dari Kemenparekraf. Healing dari Gen Z ini menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berdampak positif bagi sektor wisata di Indonesia. Oleh karena itu, Kemenparekraf mengajak Gen Z untuk berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi pariwisata tanah air.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan generasi Z atau Gen Z memiliki peran signifikan dalam mempromosikan destinasi wisata baik domestik maupun internasional. Menurutnya, Gen Z merupakan generasi yang aktif melakukan perjalanan ke tempat-tempat menarik atau biasa disebut healing, bahkan hingga 2 bulan sekali. Hal ini selaras dengan Gen Z yang sering mengunggah pengalaman perjalanan ke media sosial yang dapat menarik lebih banyak wisatawan. Sangat setuju ya, karena Gen Z ini kan mayoritas daripada bonus demografi kita yang pada saat pertemuan UN Tourism di Barcelona kemarin bahwa akan menambah secara signifikan jumlah wisatawan itu dari Gen Z. Dan mereka itu berwisatanya itu bukan setahun 2 kali, tapi bisa sebulan atau 2 bulan sekali. Dari Jakarta, Shelly Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Nah, kalau kita berbicara soal healing, ini juga ada hubungannya dengan berita yang satu ini. Ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait harga tiket pesawat yang mahal. Hal ini dilakukan demi mencapai target kunjungan wisatawan Nusantara. Merespon terkait tiket penerbangan yang mahal, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut sudah ada beberapa terobosan yang telah diluncurkan. Sandiaga mengatakan para maskapai asing akan didorong bekerja sama dengan perusahaan lokal dan diminta untuk menambah penerbangan pada rute yang harga tiketnya tergolong tinggi. Dirinya menuturkan Kemenparekraf akan berupaya menambah ketersediaan kursi untuk rute penerbangan tertentu. Dengan ini, Menparekraf berharap inovasi yang telah diluncurkan berdampak positif bagi sektor pariwisata di Indonesia. Sudah, jadi akan ada beberapa terobosan seperti memberikan kemudahan perizinan bagi maskapai baik Indonesia maupun asing yang bekerja sama dengan entitas Indonesia untuk memulai layanan sehingga menambah penerbangan. Penambahan ketersediaan kursi juga kita rasakan, misalnya saya melihat bahwa walaupun jumlah penerbangannya ini terbatas ke Bali dari jumlah pesawatnya, tapi karena yang digunakan adalah pesawat yang besar, maka ketersediaan kursinya bertambah sehingga load factor yang tinggi mengakibatkan lebih banyak kunjungan wisatawan juga. Jadi beberapa terobosan dan inovasi yang telah kita luncurkan ini mudah-mudahan berdampak kepada turunnya tiket pesawat. Karena salah satu yang paling banyak dikeluhkan adalah tingginya tiket pesawat. Dari Jakarta, Shelly Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya, memang kalau misalnya kita melihat dari apa informasi yang kita sampaikan itu, Menparekraf Sandiaga Uno ini berharap dengan adanya Gen Z, biasanya kan kalau healing merekam, upload di sosial media, apalagi TikTok sekarang yang kebutuhan makin story ya. betul sekali. Ini bisa menjadikan Gen Z ini untuk meningkatkan pariwisata di tanah air, Andi. Artinya memang isu terkait dengan healing ini memang dampaknya juga bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga dampaknya terhadap perekonomian. Khususnya kalau kita berbicara soal pariwisata, di sana juga termasuk dengan UMKM. Betul. Artinya sekali. Fenomena healing ini dapat meningkatkan juga pendapatan negara, terutama menguatkan UMKM kita di Indonesia. Cukup bermanfaat ya healing. Cukup bermanfaat, tapi jangan lupa juga Andi, ini tiket pesawat mahal, jadi mau kemana-mana juga susah kayak gitu dia ya. Ke Singapura lebih murah ya. Betul, ini jadi orang-orang atau masyarakat, terutama saya juga, ini tidak menutup kemungkinan untuk lebih memilih ke misalnya Singapura, Malaysia, karena harga tiketnya benar-benar sejauh itu. Kalau misalnya saya, Andi juga mungkin ke Makassar juga gitu mungkin kan, kita halamannya. Mungkin. Ini ada 1 juta lebih untuk mengeluarkannya, sementara kalau ke Singapura atau ke luar negeri ini di bawah dari 1 juta seperti Betul itu. sekali ya, kita harapkan nanti pemerintahan khususnya Menparekraf dan juga Menteri Perhubungan dan juga DPR ini turut disoroti lah terkait dengan harga tiket yang cukup mahal ini. Kita nantikan bersama apa langkah dari pemerintah dan juga DPR untuk membahas hal ini ya. Beragam informasi lainnya masih akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan
Sinpo Dunia Sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyapa malam Sinpo TV pemirsa. Ini terkait dengan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan serta Sudin Kesehatan dan Satpol PP Jakarta Barat melakukan inspeksi pemeriksaan makanan dan minuman para pedagang di area wisata Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat. Dari sidak yang dilakukan, hasilnya 3 makanan yang dijual pedagang terindikasi mengandung formalin dan juga boraks. Satu persatu lapak pedagang di area wisata Kota Tua menjadi sasaran inspeksi pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Sudin Kesehatan juga Satpol PP Jakarta Barat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjaga kelayakan makanan dan minuman yang dijual oleh para pedagang kepada wisatawan yang berkreasi di area wisata Kota Tua. Pelaksanaan fungsional Madya BPPOM Jakarta, Ratna Dewi mengatakan pemeriksaan kali ini dilakukan untuk menguji kelayakan makanan yang dijual oleh para pedagang kepada para wisatawan. Sebanyak 63 sampel makanan dilakukan uji coba formalin, boraks, metanil yellow, dan rhodamine B oleh pihak BPOM. Hasilnya, petugas gabungan menemukan 3 makanan yang tidak layak dijual. Ketiga makanan tersebut adalah mie dan kerupuk yang terindikasi mengandung formalin dan boraks. Selain itu, BPOM juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam mengkonsumsi makanan, terutama mie yang mengandung formalin. Dapat dilihat dari teksturnya yang kenyal, serta memiliki warna yang lebih terang. Setelah kita melakukan sampling ke sekitar Kota Tua dan sekitarnya, kita ambil sampel 63 sampel. Kemudian dari 63 sampel ini kan kita melakukan ujinya formalin, boraks, metanil yellow, dan rhodamine B. Nah, dari hasilnya diperoleh 3 sampel mengandung bahan berbahaya. Di antaranya 2 mengandung formalin di mie kuning yang biasa, mie kuning kiloan ya, yang ada di Sotomi. Satu lagi mie goreng tapi dari mie kuning juga. Nah, jadi formalin positif 2, kemudian boraks 1. Boraksnya ini ada di kerupuk gendal. Selanjutnya, pedagang yang terindikasi menjual dagangan berformalin dan boraks akan ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat untuk proses hukum lanjutan karena melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, memang kalau misalnya berbicara soal yang terjadi seperti itu ya, ini soal boraks, formalin seperti itu dan juga sejenisnya, ini baru disidak kalau misalnya jelang hari raya besar. Betul. Andi. Nah, ini yang kita harapkan jangan sampai sidak yang dilakukan oleh khususnya pihak-pihak yang terkait, ini BPOM dan juga stakeholder terkait, jangan cuma di hari raya besar saja, tapi juga ini harus dimasifkan karena ini bergantung dengan kesehatan masyarakat. Artinya kesehatan masyarakat ini terkait dengan jajanan dan makanan minuman yang dijual, ini adalah tanggung jawab dari BPOM dan juga tadi ada Satpol PP juga di situ termasuk ya. Betul sekali. Ini masih soal makanan, Andi, di mana sejumlah jenis beras mulai dari medium hingga beras premium mengalami kenaikan harga seperti yang terjadi di pasar tradisional Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Akibat dari naiknya harga beras, para pedagang mengaku mengalami penurunan omset penjualan. Kenaikan harga beras mulai terpantau di Pasar Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Sejumlah jenis beras yang dijual di pasar tradisional ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Seperti beras medium yang diminati masyarakat, kini mengalami kenaikan harga kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Semula dijual pada harga Rp8.000, kini mencapai Rp10.000 per kilogramnya. Sementara itu, beras premium juga terpantau mengalami kenaikan. Dari harga Rp13.000, sekarang bisa mencapai Rp14.000 per kilogramnya.
Akibat dari kenaikan harga beras ini, para pedagang di Pasar Cigombong mengaku mengalami penurunan omset penjualannya. Menurut salah satu pedagang, kenaikan harga beras ini sudah berlangsung hampir 2 pekan terakhir, di mana menurutnya faktor kenaikan harga beras ini dipicu dari menipisnya stok beras di pasar induk. Dari literan sebelum naik kita, cuman dari kiloan udah naik semua harganya. Oh, kiloan udah naik. Per kilo yang sekarang? Sekarang per kilo yang premium 14. Sebelumnya? 13,5. Yang medium kemarin kan masih 12,5, sekarang 13. 13. Udah berapa lama naik? Baru 2 minggu. Terus kenapa sih kenaikan ini? Apa petani gagal panen atau gimana? Mungkin dari stoknya udah habis. Udah mau habis stoknya. Kemarin penurunan harga karena stok terlalu banyak. Berdampak nggak dengan penjualan? Ya enggak sih, lancar normal. 8,5. Sebelumnya berapa, Bu? Ya dulunya 9, ya ada yang 10. Keberatan kalau naik terus, saya mah nggak kebeli. Saya mah mau apa-apa ya mau murah aja biar saya kejangkau. Harga. Iya, apa-apa ya mau turun aja. Liternya ada yang 10.000, yang 9.000, 9,5. Sekarang dalam 6,5. Ini belum naik tinggi ya sekarang. Tapi ada kenaikan sedikit. Ada kenaikan sedikit. Beras mah. Sejak kapan mengalami kenaikan? Paling semingguan ya. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya 8.000 ya. Ini jenis apa aja yang Bapak jual di sini? Jenis bukan yang tinggi-tinggi. Yang premium. Yang ke bawah aja. Ya. Ini kenapa sih Pak mengalami kenaikan, Pak? Nggak tahu ya. Ini belum tahu saya. Sehubungan dari 8.500 gini aja udah ya. Berdampak nggak Pak penjualan? Hah? Berdampak kurang omset turun ya. Pedagang beras di pasar tradisional Cigombong berharap agar pemerintah dapat segera melakukan normalisasi terhadap harga beras agar omset penjualannya kembali meningkat. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, sepekan menjelang Lebaran Idul Adha ini harga cabai mengalami kenaikan harga di sejumlah pasar tradisional, salah satunya di Pasar Tomang Barat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Nah, kalau tadi di Bogor, ini ada di Jakarta, kenaikan harga tersebut dikeluhkan pedagang dan juga para pembeli. Pasar tradisional Tomang Barat, sejumlah kebutuhan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha terpantau mengalami kenaikan. Salah satunya seperti harga cabai keriting, rawit merah, dan rawit hijau. Cabai keriting merah yang sebelumnya di kisaran harga Rp50.000 per kilo, kini naik menjadi Rp65.000 per kilonya. Sedangkan untuk cabai rawit merah yang sebelumnya di harga Rp50.000 per kilo, kini naik menjadi Rp60.000 per kilonya. Sementara harga cabai rawit hijau naik menjadi Rp60.000 per kilo dari harga awal sebesar Rp50.000 per kilo. Tentu saja naiknya harga komoditas pangan produk hortikultura cabai ini dikeluhkan baik para pedagang maupun pembeli. Meski harganya naik, namun aktivitas jual beli masih terpantau stabil. Hanya sejumlah konsumen mensiasatinya dengan mengurangi porsi jumlah pembelian dibanding di saat harga cabai normal. Tapi nggak banyak. Berapa, Bude? Banyak. Sekarang ini 60. Yang mana tuh 60? Ini 60. Oh, ini rawit merah. Merah. 60. Sebelumnya berapa deh? Kalau kemarin mah udah turun, udah 50, 45 udah turun. Ini baru berapa hari ini nih. Berapa hari kira-kira deh? Ya, 3 harian lah. 3 harian. Terus yang naik apa lagi deh? Keriting. Keriting berapa deh sekarang? 70. Sebelumnya? Kemarin mah udah 60-an, 65. Bude, ini kan naik Bude, gimana Bude? Customer itu banyak yang komplain atau enggak? Maksudnya? Dengan kenaikan itu banyak yang ini gak sih kalau naik? Ya kalau naiknya nggak banyak, ya nggak. Kalau naiknya dikit? Komplain, ya kecuali kalau sekali naik bisa 20.000 apa berapa bisa ini. Tapi kondisi pasar sekarang gimana sih? Sepi apa enggak? Sepi. Makin gini hari aja udah nggak ada orang, nggak ada pengunjung. Paling banyaknya tuh jam-jam berapa? Paling nggak ya jam 8, 9, enggak. Jam 8, 9, udah cuma habis itu sisanya cuma 1-2 orang. Iya. Ini bukanya dari jam berapa 1 jam? Kalau buka kan dari jam 3, jam 4 udah buka. Udah paling aja jam 4. Bude, ini kan dinaikin Bude. Gimana Bude pembelian para ibu-ibu Bude? Mengurangi pembeliannya atau tetap stabil aja Bude? Stabil. Pokoknya kalau belum di atas, maksudnya udah 90-80 baru pengurangan. Kalau ini mah kan masih stabil lah. Ya,
gajinya yang seharusnya mungkin duit umpama 10.000 cukup gitu ya kan. Jadi ini kita harus pilih-pilih yang mana yang prioritas banget yang mesti kita beli. Yang benar-benar butuh ya Bu ya. Ibu sehari biasanya ngeluarin berapa, terus sekarang jadi berapa nih Bu? Biasanya ya kalau misalnya untuk kalau udah ada beras kayak itu untuk lauk aja sih mungkin 50.000 ya cukup sehari. Kemarin Tapi kalau sekarang sih lebih dari 60 sampai 70 gitu Bu. Iya, 100 lah. Nah, 2 kali lipat. Tapi kalau cabai, misalnya kalau bener-bener itu kan nggak terlalu jauh ya. Kadang suka turun juga kayak gitu tergantung. Mungkin ada momen-momennya dia naik. Kalau mungkin kalau di saat mau lebaran atau apa, nanti kan dia mungkin bisa stabil lagi. Kalau di saat mau lebaran atau apa bisa tinggi sih. Caranya saat ini gimana Bu? Ibu kurangin pembelian atau gimana Bu kalau pas lagi Cabainya sekilo jadi setengah mungkin. Iya, kayak gitu. Itu caranya jadi masak yang harusnya pengen misalnya bisa lebih gitu kan, ya udah saya ngepasin aja. Kenaikan harga pangan ini diperkirakan akan terus terjadi hingga menjelang Hari Raya Idul Adha mendatang. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, kita beralih dari harga pangan ke momen liburan ya. Ini ada jelang libur Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Jumlah penumpang yang berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun sejumlah kota tujuan yang masih menjadi pilihan favorit para penumpang diantaranya seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang hingga Bandung. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan jurnalis Simpo TV Jihan Nabila. Pemirsa, jelang libur Idul Adha 1445 Hijriah dan juga memasuki periode libur panjang akhir pekan, memang transportasi kereta api ini masih menjadi favorit bagi para penumpang yang ingin melakukan perjalanan baik ke wilayah Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Dan khususnya memang di wilayah Daob 1 Jakarta ini jelang Idul Adha, libur lebaran Idul Adha 1445 Hijriah dan juga libur akhir pekan ini memang menyediakan kurang lebih ada sekitar 254.000 kursi bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan. Dan dari pantauan kami, keberangkatan dari stasiun Pasar Senen ini memang hari Jumat 14 Juni 2024 ini menunjukkan volume penumpang yang meningkat, di mana sudah mengalami peningkatan. Ini sekitar ada 17.500 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan layanan 31 kereta api yang diberangkatkan menuju wilayah di Pulau Jawa. Sementara volume penumpang berangkat dari stasiun Gambir ini mencapai sekitar 13.500 dengan layanan 33 kereta api yang beroperasi. Kemudian ini ada juga yang berangkatkan dari stasiun Jatinegara, kemudian dari stasiun Bekasi, stasiun Karawang dan juga stasiun Cikarang hingga Jakarta Kota dan juga Cikampek, di mana secara total ataupun okupansi keterisian tempat duduk dari pemberangkatan kereta api jarak jauh di area Daob 1 ataupun di wilayah Daob 1 Jakarta ini memang pada Jumat 14 Juni 2024 ini telah mencapai 100%. Dan sementara untuk tiket ini tercatat sekitar ada 175.000 tiket yang telah terjual untuk keberangkatan libur Idul Adha 1445 2024 dan juga periode libur akhir pekan panjang yakni tanggal 13 hingga tanggal 19 Juni 2024 dari stasiun Pasar Senen. Dari jumlah tersebut memang kita ketahui bahwa mayoritas para penumpang ini memesan tiket rata-rata di tanggal keberangkatan favorit yakni di tanggal 13, 14, 15 dan juga 16 Juni 2024. Berdasarkan data tiket terjual pada tanggal-tanggal tersebut ini memang kita ketahui juga bahwa tingkat okupansi volume penumpang ini juga sudah mencapai antara 90 hingga 100%, di mana dengan volume penumpang yang berangkat ini tertinggi tercatat di stasiun Pasar Senen ini pada tanggal 15 Juni 2024, di mana okupansi ataupun tingkat okupansi di beberapa kereta api telah mencapai hingga 100%. Namun juga pihak dari Daob 1 Jakarta ini juga mengimbau bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena memang ada tanggal-tanggal tertentu tiket kereta api masih cukup banyak tersedia, di mana ini ada juga di tanggal 16, 17, 18 dan juga tanggal 19 Juni 2024.
Dan memang hingga saat ini kereta api Daob 1 Jakarta juga telah menyediakan ada sekitar 245 kursi ataupun tempat duduk bagi para penumpang, dengan rata-rata tempat duduk ini tersedia sekitar 36.329 kursinya per hari. Adapun memang kalau kita ketahui berdasarkan data ataupun informasi yang kami dapatkan dari Humas Daob 1 Jakarta, ini memang pilihan favorit bagi para penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini ada di wilayah Yogyakarta, kemudian Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo, dan juga Bandung. Kemudian dari PT Kereta Api Indonesia juga Daob 1 Jakarta ini mengoperasikan ada 8 kereta api tambahan di bulan Juni 2024 untuk mengantisipasi lonjakan penumpang ataupun pelanggan yang ingin berangkat pada hari raya Idul Adha yang akan jatuh pada Senin 17 Juni 2024. Kemudian tadi juga manajer Humas Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta Ikspan Henry Wintoko ini mengatakan bahwa pengoperasian kereta api tambahan ini memang untuk mengakomodir bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan ke berbagai wilayah dalam rangka libur panjang pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Kemudian Ikspan ini juga mengatakan bahwa selama masa libur di bulan Juni 2024, pihak Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta ini juga telah memberikan banyak diskon kepada para penumpang yang hendak melakukan perjalanan jarak jauhnya. Dengan program diantaranya ini memang kita ketahui bahwa ada Kereta Api Indonesia Jakarta Fair 2024 yang menawarkan diskon tiket hingga 15%, dan juga ada program lainnya seperti Gebyar Wisata Nusantara Expo dengan diskon sekitar 10% per tiketnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila, Dio melaporkan untuk Sinpo TV. Kalau tadi kita melihat gimana pergerakan penumpang di Pasar Senen Jakarta, kita lanjut dengan informasi ada destinasi pantai Taman Impian Jaya Ancol yang masih menjadi favorit bagi para pengunjung untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Lantas bagaimana keseruan berlibur di Pantai Ancol? Kita simak laporan jurnalis Sinpo TV Fahrizal berikut ini. Ya baik pemirsa, memang Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi tempat favorit dari para orang tua tentunya, yang dimana mereka menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka ataupun bersama keluarga di Taman Impian Jaya Ancol, di mana ini salah satunya yaitu di pantai di Taman Impian Jaya Ancol. Mengingat kalau kita melihat ini pada Senin nanti akan memasuki hari Lebaran Idul Adha, dan artinya para anak yang masih sekolah tentunya cuti ataupun libur, di mana memang ini para orang tua juga antusias sekali, mengingat kalau menghabiskan waktu libur di menjelang Lebaran Idul Adha ini, di mana para orang tua masih menghabiskan waktunya atau memilih tempat yaitu di Taman Impian Jaya Ancol, salah satunya itu di pantai, menjadi tempat destinasi favorit khususnya dari para yang ada di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Nah, pemirsa, bisa kita lihat ini tepat di samping saya, bisa kita lihat dari para anak-anak yang begitu antusias, begitu senang bermain pasir ataupun bermain air meskipun di bawah terik matahari ataupun juga di kencangnya angin. Akan tetapi tetap juga mematuhi protokol ataupun himbauan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh dari pihak Taman Impian Jaya Ancol ini. Kalau kita melihat anak-anak yang begitu antusias, begitu senang berenang, tetap menjaga jarak, di mana hanya bisa sekitar 4 meteran saja udah dikasih oleh pembatas-pembatas dari Taman Impian Jaya Ancol. Dan ini dia pemirsa salah satu dari orang tua anak-anak yang dimana mereka menghabiskan waktu di Taman Impian Jaya Ancol. Halo Ibu, selamat siang Ibu sebelumnya. Siang. Oke, boleh perkenalkan nama Bu sebelumnya? Nama saya Rumiani. Dari mana nih Bu? Dari Jakarta Timur, Cipinang. Dari Jakarta Timur. Tadi datang ke sini di jam berapa? Sekitar jam 2-an lah, belum lama sih, sejam kemudian. Kira-kira ada kendala nggak sih dari perjalanan dari rumah menuju ke lancar. sini? Lancar. Lancar. Ini kenapa sih Bu menjadikan tempat favorit ataupun destinasi di Taman Impian Jaya Ancol? Anak-anak sukanya main di pasir pantai kayak gini. Berarti artinya ini bukan sekali ke Pantai Ancol? Bukan. Berarti sebelumnya udah pernah? Udah. Oke. Terima kasih Ibu, selalu bersenang-senang Ibu.
Nah, itu dia pemirsa tadi berikut wawancara saya tadi bersama dari pihak orang tua anak-anak yang dimana mereka menghabiskan waktu di Taman Impian Jaya Ancol. Dan ini tadi kita sedang melihat di mana ini anak-anak begitu senang sekali, begitu seru sekali bermain pasir. Ini kalau kita melihat, halo Ade, sebelumnya siapa namanya ini? Dominic. Oke, ini lagi main apa? Lagi buat itu kayak genangan. Ini pertama kali apa sebelumnya udah pernah ke Pantai Ancol? Udah sering. Udah sering. Ini lagi bermain sama siapa ini? Lagi main sama teman-teman sekolah. Seneng nggak? Seneng. Seneng. Lagi main pasir ya sama air? Iya. Oke. Makasih ya. Iya. Nah, itu dia pemirsa, di mana kalau kita melihat ini anak-anak begitu antusias, begitu senang, begitu seru sekali bermain pasir atau di Taman Impian Jaya Ancol. Kalau kita melihat ini nanti pemirsa, kami memberikan sebuah destinasi tentunya kepada pemirsa Sinpo TV, di mana ini menjelang liburan Lebaran Idul Adha, Anda bisa menghabiskan waktu di Taman Impian Jaya Ancol, di mana ini memang kalau kita melihat meskipun di bawah terik matahari tidak membuat para orang tua ataupun anak-anak menghalangi mereka untuk melakukan keseruan di Taman Impian Jaya Ancol. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Farizal Mutia, Sinpo TV melaporkan. Ya, kalau kita melihat dari harga pangan seperti itu, ada juga tadi informasi terkait dengan peningkatan jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen ataupun Daup 1 Jakarta. Ini memang libur panjang seperti itu dalam rangka Idul Adha sudah akan terjadi di depan mata seperti Sudah itu. mulai terasa ya. Tuh juga tidak hanya terkait dengan bahan pokok, ini juga tempat wisata juga turut menjadi perbincangan. Kira-kira Syam liburan Hari Raya Idul Adha mau kemana? Oh, tidak mungkin berlibur. Kalau misalnya emang kita ke tempat wisata, paling tetap aja liputan dan juga bertemu dengan Betul narasumber sekali, seperti itu, bekerja ya. sambil berlibur ya. Ya, bisa tipis-tipis lah. Kita bisa bicarain dengan nanti yang kornipnya seperti itu ya. Dan tentu beragam informasi lainnya masih akan hadir di Menyapa Malam usai jeda. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Anda masih di Menyapa Malam Sinpo TV, pemirsa. Ini terkait dengan pimpinan Komisi 3 DPR Habibur Rahman yang menyoroti pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut kasus Vina adalah bukti carut-marut hukum di Indonesia. Habib menilai pernyataan Mahfud tak masuk akal sebab penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dinilai hanya dari satu kasus saja. Dengan tegas Habibur Rahman membantah pernyataan Mahfud MD yang berpendapat bahwa kasus Vina yang kini tengah berproses merupakan bukti carut-marutnya hukum di Indonesia. Habibur Rahman lantas mempertanyakan kinerja Mahfud selama menjadi Menko Polhukam di saat kasus Vina sedang berproses. Menurutnya kala itu Mahfud juga tidak bisa mengungkapkan kasus Vina selama dirinya masih memegang kekuasaan tertinggi di bidang hukum, yaitu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Habib pun berpendapat sebagai orang yang pernah menjabat di pemerintahan, Mahfud semestinya paham kerja-kerja pemerintah, serta dapat melihat persoalan hukum secara luas. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut-marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus tiap tahun mereka selesaikan. Jangan hanya karena satu kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan, tahu
melihat persoalan secara global seperti apa. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dan informasi tersebut sekaligus menjadi akhir jumpa kita di Menyapa Malam edisi kali ini. Saya Syam Hakung. Dan saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.